Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk santai di warung Bude Yanti tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam menaklukkan janda pirang. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang sedang berusaha memecahkan formasi dengan bantuan Damo dan Goyan. Namun saat yang bersamaan Xiaoyan merasakan adanya aura kuat yang mendekat dengan cepat. Tentu saja Xiaoyan pun segera berbalik menatap cakrawala yang kini dipenuhi dengan lidah-lidah api menjalar dari kejauhan warna orange yang membara melukis langit seperti peringatan tentang bencana yang akan segera datang. Di hatinya perasaan terganggu dari arah formasi terlarang menegaskan suatu hal, yakni klan Phoenix telah tiba. Mereka datang bukan kebetulan melainkan karena panggilan darah penjaga yang tak rela melihat sesuatu runtuh. Kemudian aura panas mendekat dengan cepat dan tubuh Xiaoyan menegang bukan karena ketakutan melainkan kewaspadaan. Setiap langkah dan gerakannya dipenuhi dengan perhitungan karena satu serangan ceroboh bisa menggagalkan rencana Goyan dan Damo yang sedang berjuang memecahkan formasi kuno di belakangnya. Di mata orang lain tindakan Xiaoyan mungkin tampak seperti keberanian murni. Namun dalam pikirannya sendiri setiap gerakan adalah bagian dari strategi yang ketat. Dia sadar bahwa kehadiran klan Phoenix mungkin hanyalah pengalihan dan segala tindakan impulsif akan menjadi awal dari kehancuran. Ketika suara desis memenuhi udara seperti kain terbakar, belasan anggota dari klan Phoenix pada akhirnya benar-benar muncul. Tubuh mereka menyala dengan warna-warni api yang berbeda seolah masing-masing membawa langitnya sendiri. Sebelum jarak tertutup mereka meluncurkan bola-bola api raksasa yang menyapu ruang dengan kekuatan mematikan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun seketika mengangkat tangannya. Saat ini gerakan sederhana namun mengandung tekanan besar pada saat ini dilepaskan oleh Xiaoyan. Lalu dalam sekejap bola-bola api itu meledak sebelum sempat menyentuh tanah berubah menjadi semburan cahaya yang lenyap seperti kembang api kosong. Pada saat ini para Phoenix pun terpaku terkejut oleh kekuatan yang melampaui batas dugaan mereka. Namun tekad mereka tidak gentar karena bagi mereka menjaga formasi adalah sumpah hidup dan bahkan jika tubuh harus terbakar api Phoenix tidak akan padam. Sehingga pada saat ini mereka mengerahkan kekuatan penuh lalu sayap-sayap api mengepak dan mengubah langit menjadi badai menyala. Saat ini badai itu begitu panas hingga udara sekitarnya bergetar membuat ruang tampak berlipat dan melengkung. Sedangkan dari ketinggian tampak hujan api turun membanjiri tanah namun Xiaoyan tetap berdiri tenang di tengah neraka itu. Pada saat ini api menyentuh wajahnya tetapi tatapannya tetap tajam seperti bila pedang. Bagi Xiaoyan semua itu hanyalah permainan kecil karena ia tahu betapa jauhnya kekuatan api klan Phoenix dibandingkan dengan lautan api milik Xiaoyan sendiri. Pada akhirnya selanjutnya tanpa peringatan api milik Xiaoyan pun meledak keluar lalu nyala itu berbeda dari api biasa. Bahkan api ini lebih hidup lebih dalam dan seolah mengandung kesadaran. Dari jauh dua lautan api raksasa saling berhadapan, satu milik klan Phoenix yang membara dengan semangat kebanggaan leluhur dan satu lagi milik Xiaoyan yang pekat dan berdenyut seperti makhluk hidup. Ketika keduanya bertabrakan langit dan tanah seketika bergetar. Kemudian suara ledakan yang dihasilkan bergemas seperti guntur yang menghancurkan realitas. Saat ini retakan muncul di tanah dan energi panas menelan segalanya yang ada di sekitar. Namun lautan api Xiaoyan menelan badai musuh dan mulai menyerbu balik. Gelombang merah pekat itu menembus pertahanan Phoenix dan memaksa mereka mundur. Meski demikian Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak maju dan Xiaoyan tetap di posisinya menjaga agar Goyan dan Damo dapat bekerja tanpa gangguan. Pandangannya sesekali beralih ke belakang memastikan kedua rekannya masih fokus pada tugas mereka. Di sisi lain Goyan dengan cahaya biru tampak seperti pemahat cahaya menelusuri jalur tersembunyi dari formasi. Damo berdiri di sampingnya mengeluarkan mantra-mantra kuno yang tak terdengar oleh telinga biasa. Garis-garis energi biru mengalir di udara memutuskan simpul demi simpul.
Goyan menjelaskan pada Damo bahwa bagian paling lemah dari formasi terletak pada simpul energi di bawah tanah, sementara Damo membalas dengan menyebar jaring mantra untuk merobek jalur tersebut. Keduanya bekerja seperti mesin yang tersinkronisasi sempurna, yang satu menemukan sementara yang satu menghancurkan. Klan Phoenix yang melihat hal tersebut juga pada saat ini menjadi semakin panik. Mereka sadar waktu tidak berpihak pada mereka. Serangan-serangan mereka semakin gila memanggil nyala dalam tubuh hingga puncak tertinggi. Langit tampak seperti samudera magma yang tumpah, namun Xiao Yan membalas dengan ketenangan yang mematikan. Xiao Yan mengumpulkan lautan apinya dan membentuknya menjadi pusaran raksasa dengan gerakannya presisi. Setiap aliran energi dikendalikan dengan sempurna. Saat ini pusaran itu berputar lambat menghisap panas dari sekitar dan membentuk inti padat di tengahnya. Xiao Yan tahu bahwa saat pusaran itu dilepaskan tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Sementara itu Goyan dan Damo hampir menyelesaikan pekerjaan mereka, lalu titik-titik biru yang mereka ciptakan mulai menyebar ke seluruh formasi menandai bagian yang telah rusak. Xiao Yan juga merasakan perubahan halus di udara, yakni ritme formasi mulai goyah. Suara getaran rendah terdengar dari bawah tanah menandakan bahwa inti formasi kehilangan keseimbangannya. Sementara itu kembali ke para Phoenix yang meski telah kehilangan sebagian besar kekuatan namun mereka masih tetap menolak menyerah. Mereka melepaskan nyerak tubuh mereka sendiri ke udara, mengubah diri menjadi pilar-pilar api yang menutupi celah terakhir dari formasi. Bagi mereka ini bukan sekedar pertempuran melainkan pengorbanan. Namun di tengah kobaran itu strategi Xiao Yan pada akhirnya mencapai puncaknya. Xiao Yan mengarahkan pusaran api tepat ke arah titik lemah yang ditandai oleh Goyan. Dengan nafas yang teratur Xiao Yan pada saat ini seketika melepaskan kendalinya. Kemudian tsunami api yang dilepaskan Xiao Yan melesat seperti makhluk purba. Lalu gelombang panasnya menelan udara membakar setiap inci ruang yang dilaluinya. Saat ini dalam sekejap api itu menghantam inti formasi, kemudian kilatan cahaya biru dan merah berpadu menghasilkan ledakan yang menembus langit. Suara gemuruhnya mengguncang hingga jauh seolah bumi sendiri menjerit, lalu energi kuno yang tertahan selama berabad-abad meledak bebas memecahkan formasi menjadi serpihan. Ketika debu dan abu perlahan turun pada saat ini hanya keheningan yang tersisa. Sisa-sisa api masih menari di udara sementara klan Phoenix perlahan mundur. Mereka tidak kalah karena lemah melainkan karena tugas mereka telah selesai. Sementara itu Goyan berdiri dengan nafas terengah menatap ke arah Xiao Yan yang masih dikelilingi sisa api miliknya. Di sisi lain Damo menutup simbol terakhir di tanah dan ini menandai akhir dari ritual panjang tersebut. Xiao Yan pun menatap langit yang kini mulai tenang. Di balik kemenangan itu Xiao Yan merasakan kelelahan yang dalam namun juga kepuasan. Apalagi mereka berhasil menghancurkan formasi terlarang yang selama ini menahan calon mereka. Namun di balik reruntuhan dan abu ada firasat bahwa pertempuran ini hanyalah permulaan dari ancaman yang lebih besar. Lalu dalam diam ketiganya berdiri di tengah kehancuran menyadari bahwa apa yang runtuh hari ini mungkin telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik tabir dunia. Sesuai yang kita tahu jika kekuatan utama dari klan Phoenix selalu terletak pada penguasaan api, bahkan mereka juga dikenal sebagai pengendali nyala yang bisa membakar langit dan mencairkan gunung. Namun kali ini mereka menghadapi sosok yang benar-benar tidak biasa. Xiao Yan yang berdiri di hadapan mereka bukanlah orang yang bisa diguncang oleh kekuatan api biasa, apalagi api surgawi yang mengalir di tubuh Xiao Yan adalah puncak penguasaan unsur itu sendiri dan sesuatu yang bahkan klan Phoenix tak mampu samai. Meskipun mereka mundur pada saat ini mereka masih terus-menerus melesatkan api ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menciptakan penghalang dinding api. Badai api yang diciptakan oleh serangan-serangan dari klan Phoenix pada saat ini terus-menerus membombardir Xiao Yan. Namun begitu menyentuh dinding api Xiao Yan semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap.
Api Phoenix yang sombong itu justru dilahap oleh api milik Xiaoyan seolahnya mereka hanyalah bahan bakar tambahan bagi kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya berdiri diam di tengah kobaran api dan tubuhnya tak bergeming, jubahnya bahkan tidak bergetar sedikit pun. Seiring dengan berjalannya waktu di sekelilingnya, para anggota klan Phoenix mulai menyadari kenyataan pahit. Serangan gabungan mereka yang seharusnya mampu mengguncang gunung tidak lebih dari hembusan angin di hadapan Xiaoyan. Dinding api yang membungkus Xiaoyan berputar perlahan menelan setiap semburan api yang datang. Dalam waktu singkat lebih dari belasan serangan benar-benar dihancurkan seolah tidak pernah ada. Tentu saja pemandangan itu benar-benar menciptakan kontras yang begitu menakjubkan. Di satu sisi lautan api membara memantulkan cahaya merah yang menyelimuti langit, di sisi lain berdiri sosok tenang yang tak tersentuh kobaran api itu sedikit pun. Para tetua klan Phoenix mulai menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Bagi mereka api adalah sumber kekuatan tertinggi, namun bagi Xiaoyan api adalah bagian dari dirinya. Setiap percikan yang mereka lepaskan seolah tunduk dan berpaling pada penguasa sejatinya. Setelah formasi dihancurkan, Goyan pada saat ini tertawa keras. Selanjutnya Goyan berteriak dengan penuh dendam dan menyebutkan bahwa setelah tubuhnya terbentuk kembali ia akan memburu dan memusnahkan klan Siming tanpa meninggalkan satupun yang hidup. Suara itu bergema di seluruh ruang membuat para anggota klan Phoenix gemetar ketakutan. Tatapan Xiaoyan juga pada saat ini mendingin dan kilatan niat membunuh terpancar dari matanya cukup untuk membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun setelah melihat bagaimana klan Phoenix ini pada akhirnya mundur dan tidak lagi berani mendekat serta menyerang, Xiaoyan memutuskan untuk tidak memperpanjang konflik. Tidak ada alasan untuk membantai mereka dan baginya klan Phoenix bukanlah musuh sejati. Apalagi tujuan utamanya hanyalah menyelamatkan Raja Tianzang. Lalu ketika formasi pelindung itu benar-benar hancur, saat ini ruang di depan Xiaoyan mulai bergetar dan melengkung seolah tirai tak kasat mata tersingkap memperlihatkan sebuah altar besar di baliknya. Di atas altar itu pemandangan yang terlihat membuat hati Xiaoyan menegang. Hal ini karena seperti yang pernah digambarkan di dalam ingatan Tian Luolan, ada dua sosok di atas altar. Sosok pertama adalah Raja Tianzang duduk bersila di tengah altar dengan mata terpejam rapat, wajahnya pucat, nafasnya sangat lemah dan di lehernya tampak bintik-bintik merah muda yang memancarkan aura gelap. Racun dari tanaman iblis pemakan jiwa telah menembus jauh ke dalam tubuhnya dan energi jiwanya bergetar lemah seolah kapan saja bisa padam. Di depan Raja Tianzang ada sosok lain yang duduk membelakanginya dan orang itu mengenakan jubah hitam longgar diam tanpa adanya gerakan. Aura misterius menyelimuti tubuhnya seolah waktu di sekitarnya ikut membeku. Xiaoyan menatap dekat-dekat sosok itu. Sekilas jubah hitam itu mengingatkannya pada seseorang, yakni Zhang Misi. Namun begitu Xiao melepaskan kekuatan jiwanya untuk menelusuri, ia segera menyadari bahwa orang ini bukanlah Zhang Misi. Jubah hitam yang dikenakan sosok itu ternyata bukan sembarang pakaian karena kainnya terbuat dari serat langka 8 elemen yang dapat menyamarkan aura dan menekan fluktuasi energi. Siapapun yang mengenakannya akan sulit dikenali bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat tinggi. Meskipun begitu Xiaoyan merasakan getaran halus dari ki dan darah di tubuh sosok itu. Artinya orang ini masih hidup dan bukan sekedar ilusi atau podeka spiritual. Lalu udara di sekitar altar juga mulai berubah dan arus energi yang tersembunyi di dalam altar mengalir perlahan menuju tubuh Raja Tianzang. Namun setiap kali energi itu mendekat, racun di tubuhnya menolak dan memantulkannya kembali. Xiaoyan memahami bahwa waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Jika racun itu tidak segera dinetralkan maka jiwa Raja Tianzang akan lenyap sebelum matahari terbit berikutnya. Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa di hadapannya bukan hanya ujian kekuatan akan tetapi juga ujian hati. Hal ini adalah antara menyelamatkan jiwa Raja Tianzang menghadapi sosok misterius yang belum dikenal dan menahan amarah yang masih membara di hati.
Namun satu hal yang pasti, langkah berikutnya akan menentukan nasib dari banyak pihak. Di tengah kobaran api yang perlahan meredup, mata Xiao Yan menatap lurus ke arah sosok berjubah hitam itu dengan tekad yang membara seperti api surgawi yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian langit di atas alam Phoenix tampak muram ketika atmosfer yang pekat bergejolak di sekitar altar kuno. Batu-batu besar yang mengelilinginya memancarkan kilau merah samar seolah menyerap darah dan amarah yang telah tumpah di tempat itu selama ribuan tahun. Di tengah altar pada akhirnya sosok besar berjubah hitam mulai berdiri. Jubah itu begitu lebar hingga menelan cahaya di sekitarnya, dan dari balik kain hitam yang bergoyang perlahan tampak sepasang mata berbentuk berlian berkilat dingin seperti dua batu permata iblis yang terbangun dari tidur panjang. Sosok itu tampak kesal ketika membicarakan kelemahan klan Phoenix yang dianggap tidak berguna. Saat ini dia juga menegaskan betapa memalukan bahwa klan yang dulu dikenal megah kini bahkan tidak mampu menahan klan naga. Selain itu, yang lebih parah lagi, mereka membiarkan manusia dari dunia luar menodai tanah leluhur mereka. Suara sosok tersebut menggema berat seperti sumpah kutukan yang dilontarkan dari kedalaman jurang. Dia menyatakan bahwa dirinya telah lama mengasingkan diri dan tak bermaksud mencampuri urusan dunia. Akan tetapi karena batasnya telah dilanggar, maka hari ini dia akan mempersembahkan pengorbanan baru kepada dunia yang haus darah ini. Sementara itu Xiao Yan berdiri tegap di hadapan altar, matanya menatap tajam ke arah sosok berjubah hitam tersebut. Dalam hati Xiao Yan menyadari tidak ada gunanya berdiskusi, apalagi sosok itu bukan makhluk yang dapat diajak berunding oleh Xiao Yan. Dari keadaan tubuh Raja Tianzang yang tergantung di sisi altar, Xiao Yan tahu penderitaan mengerikan telah menimpa orang yang dulu begitu dihormatinya. Raja Tianzang adalah sosok yang pernah berjasa besar bagi Xiao Yan, apalagi dia yang dulu menolong Xiao Yan ketika masih lemah, menyelamatkan hidupnya dari ambang kematian, bahkan menjadi mentor bagi putrinya. Namun kini melihat tubuh tua itu tergantung tanpa daya, maka hanya ada satu hal yang harus dilakukan Xiao Yan, yakni menuntut keadilan. Lalu di kejauhan sosok berjubah hitam itu tampak menyadari amarah di mata Xiao Yan, sehingga saat ini dia lanjut berbicara dengan nada menghina saat menyebut Xiao Yan sebagai orang luar yang sombong dan tak tahu diri. Namun Xiao Yan hanya menatapnya dengan tatapan dingin sambil Xiao Yan mengepalkan tinjunya, lalu langkahnya melesat secepat kilat menuju altar. Dalam sekejap kilau bintang putih berkelip di antara alisnya, dan ini adalah tanda Xiao Yan telah menyatu dengan klon dewa asli miliknya. Dengan satu gerakan, kekuatan murni dari tubuh dan roh bersatu dalam satu pukulan. Tentu saja saat ini sosok berjubah hitam tampak terkejut melihat gelombang ki dan darah yang meledak dari tubuh Xiao Yan. Namun sebelum sempat bereaksi, tinju Xiao Yan sudah menghantam sehingga dia membalas dengan tinjunya sendiri, dan tabrakan keduanya menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh altar. Dari balik jubah hitam yang sobek terlihat tangan yang dilapisi gelap berkilau. Saat ini Xiao Yan menyipitkan mata dan menyadari bahwa sisik itu milik seekor naga. Pikiran Xiao Yan pun seketika berputar dengan cepat, bagaimana mungkin ada naga di tengah wilayah dari klan Phoenix. Tentu saja hal itu benar-benar tampak sangat mustahil, tapi saat jubah itu akhirnya meledak sepenuhnya, kebenaran pun segera terkuat. Karena sosok di baliknya adalah makhluk raksasa bersisik hitam keemasan dengan mata tajam dan wajah yang memancarkan aura kebencian kuno. Saat ini dia tertawa keras sambil menjelaskan bahwa kehadiran Xiao Yan di sini adalah kesalahan besar. Hal itu dikarenakan siapapun sosok yang melihatnya akan menerima kematian. Suara makhluk itu dalam dan bergemak membawa hawa jahat yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Lalu Xiao Yan segera mengenali suara itu, dan ini bukan aura murni dari dunia Sanhai melainkan aura khas dari jurang iblis pemakan jiwa. Jadi ini adalah tempat terlarang yang hanya dikenal dalam legenda kelam.
Xiao mulai menyadari kemungkinan bahwa makhluk ini bukan naga biasa dan mungkin dia adalah mantan Raja Naga yang legendaris yang menghilang ribuan tahun lalu dan kini menjadi budak kekuatan jahat yang menguasainya. Xiao Yan pun segera mulai berusaha menjelaskan hal itu, mencoba menggugah sisa kesadarannya agar berhenti melawan sebab ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengendalikannya. Namun usaha tersebut berakhir dengan sia-sia. Saat ini dengan raungan menggema sang naga melesat seperti bola meriam yang dilepaskan dari neraka, tubuhnya yang dilapisi sisi hitam berkilau keemasan tampak seperti meteor gelap yang menembus ruang, lalu setiap langkahnya mengguncang tanah dan seluruh udara di sekitarnya bergetar karena tekanan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Kemudian niat membunuh memancar dari matanya sementara bekas jiwa-jiwa yang pernah dilahapnya menjerit samar dari balik sisik naga tersebut, lalu cakar hitamnya menyapu udara memunculkan pusaran energi murni yang membuat langit di atas altar retak, kemudian Xiao Yan membalasnya dengan postur sempurna. Saat ini Xiao Yan menekuk lututnya menempatkan tinjunya di pinggang lalu menghantam dengan kekuatan yang menyatu antara tubuh jiwa dan api surgawi yang mengalir di dalam darahnya. Saat ini benturan keduanya menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan ruang di sekitar mereka. Pada saat ini udara terbelah seperti kaca pecah dan medan magnet spasial yang terbentuk dari kekuatan murni itu membuat seluruh area bergetar. Lalu batu-batu besar di altar meledak menjadi debu dan tubuh naga itu bergeser setengah langkah ke belakang sementara Xiao Yan terdorong mundur beberapa meter namun tetap berdiri tegak. Setelah benturan tersebut makhluk itu tampak terkejut dengan kekuatan Xiao Yan dan dia menyadari kekuatan fisik manusia di depannya tidak kalah darinya. Dalam hati dia mengakui bahwa jarang ada manusia yang bisa menahan satu pukulan tanpa hancur. Tetapi pengakuan itu berubah menjadi amarah dan dia menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang membara sebelum akhirnya melesat lagi tanpa memberi jeda. Saat ini mereka berdua pada akhirnya bertarung tanpa henti saling menghantam dengan kekuatan fisik murni. Setiap pukulan menghasilkan suara ledakan beruntun seperti guntur bertubi-tubi. Bahkan tanah di sekitar altar retak dan energi spiritual di udara berubah liar dan langit seolah ikut bergolak menyaksikan duel maut dua makhluk dari dunia yang berbeda. Xiao Yan terus menahan setiap serangan sambil memperhatikan setiap celah pergerakan naga itu. Xiao Yan tahu di balik kekuatan luar biasa yang tampak ada rasa sakit dan kehilangan yang menahan makhluk itu dalam belenggu. Semakin lama pertempuran berlangsung semakin jelas bahwa sosok naga ini bukan hanya musuh melainkan korban dari kekuatan kegelapan yang menelan jiwanya. Pertempuran pun terus berlanjut hingga dengan tinju terakhir yang mengandung tekad dan amarah. Xiao Yan pun memusatkan seluruh kekuatannya lalu api surgawi di tubuhnya menyala terang membakar udara di sekitarnya dan menyelimuti tinjunya dengan cahaya kemasan menyilaukan. Xiao Yan tahu bahwa hanya dengan kekuatan penuh dia bisa menembus lapisan kegelapan yang membelenggu makhluk itu. Benturan terakhir pun mengguncang seluruh altar menimbulkan gelombang energi yang menyapu sampai ke pegunungan di kejauhan. Dalam cahaya yang membutakan dua bayangan besar bertabrakan lalu terdiam di tengah pusaran api dan kabut yang membumbung ke langit. Pertempuran itu belum menentukan pemenang namun bagi Xiao Yan pertempuran ini bukan sekedar tentang hidup dan mokat, tentu saja ini adalah ujian untuk menembus hutang lama dan membebaskan jiwa yang terperangkap di antara cahaya dan kegelapan. Lalu di tengah-tengah pertempuran yang semakin intens dengan kekuatan yang terus-menerus meningkat Raja Naga Tua mengeluarkan amarah yang kasar dan memerintahkan kematian bagi Xiao Yan. Saat ini aura berdenyut mendadak melonjak menandakan bahwa Raja Naga Tua menyembunyikan lapisan kekuatan yang belum ditunjukkan. Xiao Yan juga pada saat ini menampilkan kekuatan yang semakin kuat tetapi Xiao Yan belum mengaktifkan seluruhnya kekuatan dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini berniat menunda pengungkapan kekuatan penuh yang dimiliki oleh Xiao Yan.
Tentu saja alasan penundaan itu sederhana karena Xiao Yan ingin mengenali naga yang melawan Xiao Yan dan ingin mengetahui identitas sejati makhluk tersebut. Xiao Yan terus-menerus mengimbangi kekuatan yang dikeluarkan oleh Raja Naga Tua tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menetralkan ancaman yang menyerang ke arahnya. Strategi Xiao Yan pun berubah menjadi penarikan langkah yang mundur berkali-kali dan penarikan itu tampak seperti pura-pura kalah, namun sebuah taktik untuk memancing keterbukaan dan mengekspos kelemahan lawan. Tentu saja langkah mundur Xiao Yan yang berulang kali justru memancing Raja Naga Tua untuk melancarkan serangan semakin ganas. Raja Naga Tua juga mengejek bahwa tubuh manusia tidak bisa menandingi naga-naga kuno dan dia kembali melesat penyerang. Saat ini cakar tajam Raja Naga Tua berhasil mencapik tubuh Xiao Yan, namun benang-benang guntur yang muncul dari bawah kaki Xiao Yan segera menghapus efek luka tersebut. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan kompleks antara serangan dan pertahanan yang terus berubah. Pada akhirnya dalam sebuah gerak cepat yang tak terduga Xiao Yan berhasil mendekat dan menebarkan kecurigaan serta tuduhan. Xiao Yan pada saat ini mempertanyakan apakah lawan benar-benar mantan raja dari klan naga. Ucapan itu seketika memancing amarah Raja Naga Tua sehingga dia berusaha membalas dengan mencabik punggung Xiao Yan. Reaksi Raja Naga Tua tidak sempat sepenuhnya dieksekusi karena pada saat yang sama angin kencang berhembus di belakangnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Lalu ledakan energi terjadi saat Xiao Yan menghantam punggung Raja Naga Tua dengan dahsyat. Sisiknya meledak lalu darah memercik dan tubuh Raja Naga Tua itu terlempar jauh ke belakang. Xiao Yan tidak memberi peluang bagi Raja Naga Tua untuk bernafas menggunakan kecepatan jantung guntur sebagai pijakan. Xiao Yan melancarkan serangkaian serangan bertubi-tubi yang melesat di sekujur tubuh Raja Naga Tua. Serangan-serangan tersebut menghantam dan menghancurkan potongan-potongan sisik sampai terlihat serpihan besar sisik berteberangan. Dalam sekejap Xiao Yan melepaskan 82 pukulan keras yang dikenal sebagai serangkaian pukulan Dewa Langit. Tidak lebih tidak kurang 82 pukulan itu membentuk irama yang memaksa Raja Naga Tua terhuyung-huyung ke atas panggung pertarungan. Tubuhnya berlumuran darah dan ekspresi keterkejutan terpampang jelas di wajah Naga Tua tersebut. Sosoknya pada akhirnya berteriak bahwa sepertinya Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit tersenyum dan tidak menanggapinya. Xiao Yan justru pada saat ini memancing Raja Naga. Xiao Yan bertanya apa yang telah Raja Naga lakukan kepada Raja Klan Phoenix. Entah apakah Raja Naga Tua bersekongkol dengan klan Phoenix atau telah melahap Raja Phoenix. Hal tersebut tidak berarti mengubah satu tujuan Xiao Yan. Tujuan Xiao Yan pada saat ini adalah untuk mengungkap apa yang telah terjadi dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang menyangkut kehormatan dan nyawa rekannya. Raja Naga Tua tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan dan justru malah tertawa terbahak-bahak. Sosoknya berkata bahwa di dunia gunung dan lautan tidak ada satupun yang bisa berhadapan dengannya. Dia mengakui bahwa ia benar-benar telah meremehkan Xiao Yan yang seorang manusia. Karena begitu permasalahannya maka dia memutuskan untuk menghentikan permainannya dan akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Raja Naga Tua menerjang ke langit dan atmosfer langit seketika berubah. Awan-awan berkumpul dan berputar-putar sedangkan guntur menyambar menciptakan pusaran raksasa yang menelan langit. Dari pusaran itu sebuah cakar naga raksasa turun dengan ancaman yang menggetarkan. Perubahan skala ini sempat membuat pemandangan sempit seolah tersapu oleh bayangan murka yang menandai kebesaran kekuatan Raja Naga Tua. Wujud Naga Tua yang sebelumnya tampak menakutkan kini ingin menutup cakrawala dengan ukuran yang hampir tak terbendung. Xiao Yan menanggapi perubahan itu dengan dingin namun penuh perhitungan. Dengan kilatan petir yang memancar dari telapak kaki Xiao Yan melesat ke arah awan. Tubuh Xiao Yan meledak menjadi kabut berdarah sehingga energi guntur merah memenuhi udara sebagai pertanda transformasi yang intens.
Wujud dewa asli raksasa panjangnya mencapai ukuran yang luar biasa muncul dan menempati hampir seluruh bagian langit. Wujud asli Raja Naga Tua yang sebelumnya tampak besar pada saat ini berubah seperti ular kecil jika dibandingkan dengan ukuran Xiaoyan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengeluarkan jurus pamungkasnya yang dikenal sebagai jari penghancur bintang. Saat ini jari-jari Xiaoyan memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan menciptakan tekanan seperti jurang keemasan yang menindih Raja Naga Tua. Pemandangan itu membuat mata Raja Naga Tua dipenuhi keterkejutan karena sebelumnya Raja Naga Tua tidak pernah bersiap menghadapi tekanan sejenis ini. Sensasi tercekik oleh jurang energi itu menggambarkan betapa beda situasi kali ini dibandingkan pertarungannya sebelumnya. Ukuran tubuh dewa asli Xiaoyan yang luar biasa juga serta tekanan serangan Xiaoyan menarik perhatian pihak lain di medan pertempuran. Klan Phoenix yang sedang bertarung sengit melawan klan naga di kejauhan langsung menyadari adanya serangan diam-diam. Feng Xi yang tengah bertarung habis-habisan dengan Xuan Huang segera merasakan gangguan daya dan menyadari ada ketidakberesan yang mengarah ke sisi lain medan pertempuran. Feng Xi bereaksi dengan keheranan dan kemarahan karena serangan yang datang tiba-tiba ini menggoyang strategi klan naga. Sementara itu Xuan Huang yang tengah mempertahankan posisi dari serangan-serangan musuh langsung menilai situasi secara tepat. Xuan Huang tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki area pencarian dan sekarang butuh bantuan untuk menahan fungsi supaya tidak mengganggu jalannya konfrontasi antara Xiaoyan dan Raja Naga Tua. Dengan pertimbangan ini Xuan Huang memutuskan untuk menggempur balik dengan daya yang lebih dahsyat. Tanpa racun yang biasa menjadi keunggulan Feng Xi sebenarnya berada pada posisi kurang menguntungkan. Namun logika perjuangan dan kemungkinan kehancuran total membuat pilihan untuk mundur menjadi sangat sulit. Mereka semua pada akhirnya terpaku pada satu keputusan yakni bertarung sampai tuntas atau menghadapi ancaman kepunahan. Sementara itu di sisi lain di tengah semua pertempuran yang melanda benturan hebat terjadi dan tubuh Raja Naga Tua sempat roboh karena serangkaian pukulan berat masih menampakkan perlawanan dari Xiaoyan. Meski luka mengangat di sisiknya yang hancur menyisakan darah serta debu namun semangat perlawanan tetap berkobar dalam diri Raja Naga Tua. Sementara di langit bayangan dewa kuno Xiaoyan masih mengambang seperti gunung hidup yang menahan nafas dunia. Keheningan sesaat menyelimuti medan bahkan waktu seolah tertahan sementara semua kekuatan menunggu gerakan selanjutnya yang bisa mengubah nasib pertarungan ini sepenuhnya. Pertarungan itu tidak lagi sekedar bentrok tubuh dan energi melainkan ujian kehendak dan identitas. Setiap pihak mempertaruhkan lebih dari sekedar kemenangan maka di dalamnya terdapat kehormatan klan misteri masa lalu dan rahasia yang terselubung menjadi taruhan tertinggi untuk mendapatkan janda kembang di warung Budeyanti.